Shalom, Tuhan Yesus dan Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026 yang saya dalam firman Tuhan Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian ayat yang ke-17. Maka atas firman Tuhan tidak akan masuk ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lama. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua di Yunus 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-17, khususnya hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2026. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Jadi firman Tuhan datang kepada Yunus supaya ternyata ditekannya untuk penginjilan sana, supaya orang-orang yang itu bertobat sadar dan kembali kepada jalan itu, bukan kepada jalan yang siap, tetapi jalan itu. Dan ini bunyi-bunyi ini adalah hujan di Bali. Jadi ini sudah 2 hari hujan, tapi puji Tuhan aman-aman aja Bali. Ya, karena doa kita semua supaya tidak kebanjiran karena longsor dan sebagainya. Jadi doa itu penuh kuasa. Kalau mau aman, ditambahkan Tuhan Yesus ayat yang kedua, Yunus 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergi ke negeri kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai ke kita. Jadi orang yang ini berbuat jahat di hadapan Tuhan. Makanya diutuslah Yunus ini ke sana supaya menyatakan kepada Tuhan dan mereka bertobat. Demikian juga kita bertobat. Karena Tuhan kasih kita waktu kesempatan, tapi kita belum bertobat. Kasih lagi kesempatan. Jadi kalau tidak bertobat, memang nyawa bisa dicabut. Tuhan kasih nyawa, nafas, yang sulit bisa mengalami kembali. Dan itu inilah hidup kita yang tidak ada kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan, tetaplah berdoa. Jauhkan iri dengki, fitnah dan sebagainya. Ini firman Tuhan yang sedikit ayat ketiga. Ketika Yunus bersiap untuk melakukan diri di Tarsis, jauh dari hadapan itu. Jadi Yunus ini pergi ke Tarsis, mau melarikan diri. Dia tidak mau ikuti suara Tuhan dalam pelayanan. Yang itu ke Yakub dan mendapat di sana sebuah kapal. Jadi di Yakub itu ada kapal di sana. Dia akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar perjalanannya dan naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan Tarsis jauh dari hadapan. Jadi dia mau melarikan diri ke Tarsis. Dia menyewa kapal. Karena uangnya yang menyelamatkan dia, tapi menyusup. Makanya setelah oleh ikan, tapi Tuhan berdoa, sadar dan berdoa, Tuhan, sebenarnya Tuhan kasih dia suruh itu. Mintakan kepada Yunus ketemu dan aku mau pakai teman dia. Jadi Tuhan kata kita sebenarnya kalau kita baik-baik dengan suara Tuhan, tak sadar dan berdoa, itu dapat tetapi Yunus menurunkan angin ke lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul sampai. Dan Tuhan kirim angin bawah, tujuannya supaya kapal itu hancur. Orang-orang di kapal takut, takut dan takut. Mereka datang ke Yunus, dari mana asalnya? Yunus menjawab, kayak orang itu saya takut Tuhan dan melarikan diri. Jadi mereka berkata kepada Yunus, apa yang kami berbuat supaya laut ini itu meledak. Yunus bilang, buanglah aku ke laut kalau kalian musuh. Karena gara-gara aku baru
Kalian terombang-ambing, kapal bertenggelam. Jadi buanglah Yunus ke laut, lalu terjadilah mujizat. Laut itu angin hilang. Kemudian di Yunus 1 ayat ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa mana tak engkau berkata? Di Yunus 1 ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menentukan lautan dan darat. Jadi ini pengakuan Yunus, dia takut akan yang punya langit, laut dan darat. Jadi harus mengakui dulu dengan selamat, mengakui Tuhan kita, Guru Selamat kita, satu-satunya hari ini. Biasanya tidak pernah berubah, sudah dengan ini. Dan itu air dari angin, dari ikan, kalau kita semakan dari sisa dari itu. Itu tidak masuk akal, kemudian terjadi. Jadi sampai 12, saatnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan memiliki roda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena aku lah badai besar, ini menyerang itu. Jadi dibuanglah Yunus ke laut. Maka terjadilah laut hidup, angin hilang. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Jadi Tuhan suruh ikan menelan Yunus supaya aman. Ada hukuman 3 hari 3 malam di dasar di perut ikan. Kita bukan kuasa doa Yunus, Tuhan dengar Tuhan dikabulkan. Makanya dikatakanlah Yunus itu ketemu. Itulah iman. Jadi kita ikut Tuhan itu, kita harus pelihara iman kita. Jangan sampai kita menyangkal iman kita pada harta dunia. Hanya menyangkal Tuhan. Seperti Yudas Iskariot, pengkhianat itu. Tuhan Yesus, ya, hanya gantung diri, kadang masuk neraka. Jangan kita seperti itu. Ya Yesus harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya, itu ada. Makanya Yohanes 4:4, kamu mengubah aku dengan roh dan kebenaran. Jadi kita mengubah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Ya harus itu pun. Dan saya ingin tetap lagi baca firman Tuhan pada ini. Selasa tanggal 4 Februari 2005, di Yohanes 4:4 kita hingga ayat 17, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menyerang Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terima kasih. Yesus Kristus. Haleluya. Amin.